Nah, pada materi yang ketiga ini materi ketiga ya, kita akan membahas tentang memilih sekolah lanjutan. Apa sih itu memilih sekolah lanjutan? Materi pada bagian 3 ini ada tips memilih sekolah lanjutan dan strategi memilih sekolah lanjutan. Yang pertama ada tips memilih sekolah lanjutan. Yang pertama ada mengenali bakat dan minat dari diri kita. Siswa sebaiknya melakukan refleksi tentang apa yang disukai dan bidang mana yang mereka kuasai. Mengidentifikasi bakat dan minat ini dapat membantu siswa atau siswi untuk menentukan sekolah lanjutan yang paling sesuai dengan potensi mereka. Yang kedua ada memahami informasi mengenai sekolah pilihan. Setelah memahami minat dan bakat, langkah selanjutnya adalah mencari informasi tentang berbagai sekolah yang ada. Informasi dicari dapat mengenai kurikulum, sarana dan prasarana, serta prestasi akademik dan non-akademik sekolah tersebut. Siswa dapat mencari informasi melalui situs web resmi sekolah, media sosial, atau forum diskusi yang membahas pengalaman siswa di sekolah tersebut. Yang ketiga ada diskusi bersama orang tua. Diskusi dengan orang tua atau wali juga merupakan langkah penting dalam proses pemilihan sekolah. Orang tua atau wali dapat memberikan perspektif yang berharga dan mendukung keputusan yang diambil. Orang tua sering kali memiliki pengalaman dan wawasan yang dapat membantu siswa dalam mempertimbangkan berbagai aspek dari pilihan sekolah yang ada. Selain itu, melibatkan orang tua dalam proses ini juga dapat memperkuat dukungan emosional bagi siswa. Yang keempat, ada melakukan pertimbangan dengan lingkungan di sekolah. Apa sih yang dimaksud melakukan pertimbangan dengan lingkungan di sekolah? Pertimbangan visi dan misi sekolah serta suasana yang ada di sekolah tersebut. Lingkungan yang positif dan mendukung sangat penting untuk perkembangan diri, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Sekolah yang memiliki budaya baik, dukungan dari guru, dan program pengembangan karakter dapat membantu siswa tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik. Yang kelima ada menilai rekam jejak tenaga pendidik atau guru dan staf. Kualitas pengajaran sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan kualitas guru, sehingga penting untuk mengetahui latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman mengajar guru-guru di sekolah tersebut. Orang tua dapat membantu untuk mencari informasi melalui situs resmi sekolah, ulasan dari orang tua siswa, atau dengan mengajukan pertanyaan langsung saat kunjungan ke sekolah. Selain itu, perhatikan juga prestasi siswa yang diajar oleh pendidik tersebut, seperti hasil ujian dan hasil lomba-lomba yang diikuti. Yang keenam ada aksesibilitas proses pendaftaran. Proses pendaftaran yang jelas dan mudah dapat mengurangi kebingungan bagi orang tua dan siswa. Pastikan untuk menanyakan tentang hal yang harus dilakukan seperti dokumen yang harus dibawa atau disiapkan dan tenggat waktu pendaftaran. Sekolah yang baik biasanya menyediakan informasi yang lengkap dan mudah diakses, baik melalui situs web resmi. Selain itu, beberapa sekolah mungkin menawarkan pendaftaran online yang dapat memudahkan proses dan menghemat waktu. Yang selanjutnya ada strategi memilih sekolah. Apa aja sih strategi memilih sekolah itu? Yang pertama ada cek akreditasi. Sekolah dengan akreditasi baik memiliki standar pendidikan yang lebih tinggi dan diakui oleh masyarakat. Cek akreditasi dapat dilakukan di situs informasi sekolah atau situs Kemendikbud. Kebutuhan sekolah dalam akreditasi yang bagus dapat menunjang pendidikan siswa dan siswi di sekolah tersebut. Yang kedua ada telusuri ekstrakurikuler atau peminatan tambahan. Kegiatan ekstrakurikuler atau program peminatan tambahan yang ditawarkan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan bakat minat yang dimiliki. Pertimbangan ini dapat diketahui ketika berkunjung langsung ke sekolah atau bertanya kepada guru di sekolah tersebut. Yang ketiga ada pertimbangan lokasi dan aksesibilitas. Sekolah yang
berlokasi dekat dengan rumah dapat mengurangi waktu pelajaran. Aksesibilitas mencakup kemudahan transportasi seperti ketersediaan angkutan umum, jalan yang aman untuk dilalui, dan fasilitas parkir bagi siswa yang menggunakan kendaraan pribadi, sehingga memberikan rasa nyaman dan aman bagi siswa. Yang keempat ada yonasi. Apa sih yonasi? Nah, yonasi sendiri adalah ketentuan mengenai yonasi tercantum pada pasal 16 Permendikbud nomor 51 tahun 2018, di mana sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan. Dan yang terakhir ada PPDB online. Apa sih PPDB online itu? PPDB online tetap akan digunakan oleh seluruh sekolah. Dengan dilakukannya PPDB online, orang tua dapat dengan mudah membandingkan sekolah berdasarkan kriteria yang diinginkan, seperti kualitas pendidikan, fasilitas dengan jarak dari rumah. PPDB untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diakses pada tautan pada link modul berikut. Ada di link modul. Nah, sekian materi dari bagian 3. Terima kasih.